Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adeliani. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, langsung saja. Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kedaulatan utuh dan serasi. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Hasil Kongres Pemuda II ini adalah suatu pernyataan sangat penting dalam sejarah persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Yang ketiga, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip-prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, wawasan Nusantara. Yang kelima, semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Selanjutnya, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintah Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Menurut pemerintahan Indonesia, Undang-Undang NRI tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bertekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang A, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang B, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. C, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu seorang wakil presiden. D, Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau usul DPR. E, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. F, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. G, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. H, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang terakhir, kekuasaan kehakiman yudikatif dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Yang ketiga, variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral DPR dan DPD, mekanisme checks and balance, serta pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPR untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, semangat kebersamaan. Sedangkan faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, mengembangkan nasionalisme. Yang kedua, bertoleransi dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial. Yang keempat, menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Yang kelima, menyelesaikan konflik dengan akomodatif. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan hari ini.